Chameleon manipulation adalah cara seseorang mengubah sikap, pendapat atau kesukaan dirinya sendiri agar persis sama dengan orang yang ingin dia dekati. Tujuannya hanya untuk membuat orang itu merasa nyaman dan cepat dekat dengannya. Perubahan ini bukan karena dia benar-benar berubah hati, melainkan sengaja dilakukan seperti aktor yang memainkan peran demi mendapatkan kepercayaan atau pengaruh lebih cepat. Prosesnya dimulai dari pengamatan teliti terhadap lawan bicara atau targetnya. Pelaku memperhatikan apa yang orang itu katakan, bagaimana cara dia mengatakan, dan hal-hal kecil yang menunjukkan kesukaannya. Setelah itu, pelaku langsung menyesuaikan ucapan dan tingkah lakunya agar seolah-olah memiliki kesamaan yang sama persis. Dia akan mengatakan hal yang sama, menunjukkan antusiasme yang sama, bahkan mengubah nada suara atau gerakan tubuh supaya terasa alami dan tidak terdeteksi. Di balik penyesuaian ini, ada perhitungan psikologis yang dalam. Manusia cenderung lebih suka dan percaya pada orang yang terasa mirip dengan dirinya sendiri. Kesamaan ini menciptakan rasa aman dan ikatan emosional yang cepat, karena otak menganggap orang yang mirip sebagai bagian dari kelompok sendiri. Pelaku memanfaatkan kecenderungan alami ini untuk melewati tahap pengenalan yang biasanya memakan waktu lama. Dengan begitu, dalam waktu singkat, orang yang didekati sudah merasa sudah kenal lama dan nyaman, berbagi informasi pribadi atau memberikan bantuan. Namun, manipulasi ini bersifat sementara dan tidak tulus. Begitu tujuan tercapai, seperti mendapatkan informasi, bantuan, atau posisi tertentu, pelaku bisa kembali ke sikap aslinya tanpa rasa bersalah. Perubahan yang ditunjukkan hanyalah alat, bukan bagian dari kepribadian sejati. Karena itu, hubungan yang terbentuk sering rapuh. Jika orang yang didekati mulai curiga atau menemukan ketidaksesuaian, ikatan bisa putus seketika. Secara lebih dalam, teknik ini memanfaatkan prinsip dasar hubungan manusia yang disebut sebagai penguatan kesamaan. Ketika seseorang merasa orang lain memahami dan menghargai dunianya, dia cenderung membuka diri lebih cepat. Pelaku tidak hanya meniru kata-kata, tapi juga emosi dan nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga kesan yang diberikan terasa utuh dan meyakinkan. Proses ini membutuhkan kemampuan membaca orang yang tinggi, karena jika peniruan terlalu berlebihan atau tidak pas, justru akan menimbulkan kecurigaan. Chameleon manipulation adalah bentuk pengaruh sosial yang cerdas, tapi tidak jujur. Ia mempercepat kedekatan dengan cara memalsukan ikatan alami, tapi tidak membangun hubungan yang sehat karena dasarnya adalah kepura-puraan. Orang yang sering menggunakan cara ini biasanya sangat terlatih dalam mengamati dan menyesuaikan diri, tapi pada dasarnya tetap menjaga jarak emosional sejati demi menjaga kendali atas situasi. Dampak jangka panjang dari chameleon manipulation muncul bertahap, terutama setelah hubungan yang dibangun mulai berjalan lebih dari beberapa bulan atau tahun. Efeknya terasa di dua pihak sekaligus, yakni orang yang dimanipulasi dan pelaku itu sendiri. Pada orang yang dimanipulasi, mereka akan mengalami kehilangan kepercayaan dasar. Setelah menyadari bahwa kesamaan yang dulu terasa nyata ternyata palsu, orang ini mulai ragu pada setiap tanda kedekatan baru di hubungan lain. Otaknya belajar bahwa kesamaan bisa saja hanya topeng, sehingga dia lebih lambat membuka diri, bahkan pada orang yang sebenarnya benar-benar tulus. Dan lama-kelamaan, ini menciptakan dinding emosional permanen yang sulit dibongkar. Dia juga akan mengalami gangguan penilaian diri. Orang yang pernah tertipu sering mempertanyakan kemampuannya membaca orang lain. Rasa malu dan marah pada diri sendiri muncul karena merasa bodoh telah percaya begitu cepat. Efek ini bisa bertahan bertahun-tahun dan membuatnya jadi terlalu hati-hati atau justru terlalu sinis dalam bergaul. Dan dampak lain yang akan dialami oleh korban ialah hubungan berikutnya berpotensi tinggi menjadi rapuh. Pengalaman ini meninggalkan bekas berupa pola curiga yang otomatis aktif setiap ada orang baru menunjukkan kesamaan. Akibatnya, hubungan baru sulit berkembang mendalam karena selalu ada tes tersembunyi yang diterapkan tanpa sadar.
Jika pola ini berulang, orang tersebut bisa mengalami kesulitan membentuk ikatan jangka panjang yang sehat. Sedangkan dampak jangka panjang pada pelaku manipulasi ialah kehilangan identitas asli. Karena terbiasa mengganti-ganti kulit sesuai target, pelaku lama-kelamaan bisa lupa mana sikap yang benar-benar miliknya. Dia menjadi ahli berpura-pura, tapi kosong di dalamnya. Saat sendirian sering muncul rasa hampa karena tidak ada versi dirinya yang tetap. Selain itu, ia akan merasakan keterampilan sosialnya menurun di lingkungan nyata. Ketergantungan pada peniruan membuat pelaku kurang latihan membangun hubungan lewat konflik atau perbedaan. Ketika bertemu orang yang tidak mudah ditiru, dia bisa kehilangan kendali dan gagal beradaptasi. Akibatnya, di lingkungan yang menuntut kejujuran panjang, ia malah terisolasi. Dan dampak lainnya bagi pelaku ialah mengalami beban psikologis yang menumpuk. Karena setiap kali kembali ke sikap asli setelah tujuan tercapai, pelaku harus menyembunyikan kontradiksi internal. Lama-kelamaan, ini menciptakan stres kronis, rasa bersalah kecil yang terakumulasi, ketakutan untuk ketahuan dan kelelahan mental karena terus mengingat peran mana yang sedang dimainkan. Tanpa disadari, ini bisa memicu gangguan kecemasan atau depresi ringan yang persisten. Sementara dampak pada lingkungan sosial secara keseluruhan ialah menurunnya norma kejujuran. Jika teknik ini sering berhasil dan menyebar, misalnya di tempat kerja atau komunitas, orang mulai menganggap berpura-pura mirip sebagai cara biasa untuk maju. Akibatnya, kejujuran menjadi langka, dan semua orang mulai curiga satu sama lain. Lingkungan sosial berubah menjadi arena permainan topeng, di mana hubungan dangkal mendominasi, lalu terbukanya siklus balas dendam. Orang yang pernah menjadi korban kadang belajar teknik yang sama untuk melindungi diri. Mereka mulai meniru balik sebagai bentuk pertahanan. Ini menciptakan lingkaran setan. Semakin banyak orang menggunakan chameleon manipulation, semakin sulit membedakan mana yang benar-benar tulus, sehingga semakin banyak pula yang ikut mempraktikkannya. Pada akhirnya baik korban maupun pelaku akhirnya kehilangan kemampuan merasakan kedekatan sejati. Korban takut terluka lagi, pelaku takut kehilangan kendali jika berhenti berpura-pura. Hubungan manusia yang seharusnya tumbuh dari perbedaan yang saling melengkapi berubah menjadi transaksi singkat berbasis kesamaan palsu. Jangka panjangnya, kedua belah pihak hidup dalam dunia sosial yang semakin dingin, di mana dekat hanya berarti sama untuk sementara, bukan saling menerima apa adanya. Dalam konsep teori kepribadian MBTI, tipe kepribadian yang berpotensi paling tinggi untuk menjadi pelaku adalah ENTP. Sedangkan tipe kepribadian yang paling mungkin menjadi korban ialah tipe kepribadian INFP. Namun tentu saja hal ini tidaklah mutlak. Karena MBTI hanyalah pola kecenderungan bukan hukum besi. ENTP yang sadar etika bisa menghindari manipulasi, sementara INFP yang terlatih kritis bisa lebih waspada. Dalam interaksi dinamis, ENTP paling berbahaya bagi INFP karena ENTP ahli membaca nilai ideal yang INFP pegang erat, lalu menirunya dengan sempurna. Semua tipe kepribadian bisa menjadi pelaku maupun korban dari teknik manipulasi ini, tapi kombinasi kemampuan yang ditambah motivasi, ditambah kerentanan paling ekstrim, ada di dua kutub tipe kepribadian ENTP dan INFP ini. Chameleon manipulation adalah senjata sosial beracun yang mempercepat kedekatan lewat peniruan kesamaan palsu, yang dapat merusak fondasi hubungan manusia secara permanen. Inti teknik ini adalah pengamatan tajam, penyesuaian instan, dan pemanfaatan psikologi kesamaan. Dengan kombinasi hal itu dapat terjalin ikatan cepat tanpa kejujuran. Teknik ini menang dalam hitungan hari, tapi kalah dalam hitungan tahun. Ia menciptakan dunia di mana dekat hanyalah topeng, bukan jiwa. Karena bagaimanapun, pada akhirnya, hubungan yang sehat itu tumbuh dari perbedaan yang diterima, bukan kesamaan yang dipalsukan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.